Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam panduan diskusi belajar Sekolah Sabat. Pedoman pendalaman Alkitab Triwulan 3 tahun 2021 dengan judul Istirahat di dalam Kristus. Dan pada hari Sabat ini kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul Akar-akar kegelisahan. Ayat hafalan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Dari ayat tema kita atau ayat hafalan ini kita sudah bisa menemukan apa yang dapat menjadi akar, menjadi penyebab kita tidak dapat beristirahat di dalam Kristus. Di dalam pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita untuk Sabat petang, kita dapat melihat apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita, pelajaran apa yang penulis ingin sampaikan kepada kita tentang akar-akar kegelisahan. Ya, saya akan baca di sini. Dalam pelajaran pekan ini kita ingin menemukan akar kegelisahan. Ada banyak hal yang dapat mencegah kita menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Beberapa di antaranya jelas dan tidak memerlukan banyak perhatian. Yang lain mungkin kurang jelas bagi kita. Seperti dengan organisme besar aspen yang tak terlihat di bawah tanah. Kita mungkin tidak selalu sadar akan sikap dan tindakan yang memisahkan kita dari juru selamat kita. Ya. Kita melihat di sini penulis mengatakan bahwa akar-akar kegelisahan itu adalah yang mencegah kita. Ini yang harus menjadi kata kunci bagi kita. Akar-akar kegelisahan itu adalah yang mencegah kita untuk menemukan istirahat yang sejati. Kita harus tetap mendasar kepada judul besar pelajaran Sekolah Sabat kita, yaitu istirahat dalam Kristus. Ya. Akar-akar kegelisahan yang mencegah, ya, sekali lagi mencegah kita untuk menemukan istirahat yang sejati. Dan ada dua golongan, ya, akar-akar itu. Yang pertama adalah beberapa diantaranya jelas, ya. Beberapa akar itu mungkin jelas bagi kita dan mudah bagi kita untuk mengenalinya. Dan yang lain mungkin kurang jelas. Dan sering sekali yang kurang jelas inilah yang paling sukar untuk kita hilangkan. Atau hal-hal yang kurang jelas inilah yang paling sering membuat kita tidak dapat beristirahat dalam Kristus. Dan bahkan dikatakan kita tidak selalu sadar akan sikap dan tindakan yang memisahkan kita. Saya garis bawah di sini, yang memisahkan. Ya, kenapa kita tidak beristirahat? Karena ada yang memisahkan. Dan dikatakan kita mungkin tidak selalu sadar akan sikap dan tindakan yang memisahkan kita dari juru selamat kita. Ya. Hal-hal yang memisahkan kita. Hal-hal yang mencegah kita untuk merasakan istirahat itu. Itulah yang disebut dengan akar-akar kegelisahan. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita hanya ada beberapa dan mungkin ada banyak hal-hal yang lain yang dapat kita temukan. Yang membuat kita yang pertama mencegah kita menemukan istirahat. Dan apa yang memisahkan kita dari Kristus sehingga kita tidak dapat menemukan istirahat dari juru selamat kita. Pelajaran yang lalu dikatakan tidak dapat menemukan istirahat yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, akar yang pertama adalah, ya, dalam pelajaran hari Minggu dikatakan kita membutuhkan perpisahan. Ya. Kita membutuhkan perpisahan. Ketika kita tidak berpisah, berpisah dengan apa? Yesus mengatakan bahwa Yesus datang untuk membawa pemisahan.
untuk membawa pemisahan terhadap hal-hal yang menghalangi kita untuk menemukan istirahat dalam Yesus. Satu hal yang sangat kontroversial mungkin bagi kita adalah ketika dikatakan bahwa kita harus meninggalkan bapa, ibu, suami, kekasih-kekasih kita. Tapi apa dasarnya? Dikatakan bahwa perpisahan kita, ya, perpisahan kita itu adalah satu hal yang sangat perlu bagi kita. Karena dalam Matius 10 ayat 35 sampai 39 itu berbicara tentang kepatuhan dan kesetiaan. Apakah ada hal-hal yang membuat kita tidak dapat patuh atau tidak dapat setia kepada Yesus? Ya. Apakah istri? Apakah suami? Apakah harta? Apakah pekerjaan? Apakah anak dan hal-hal yang lain? Apakah ada hal-hal yang olehnya kita tidak bisa patuh dan setia kepada Yesus? Dan lebih daripada itu mungkin sangat perlu kita diskusikan di sini, ya, satu hal yang mungkin sangat keras bagi kita. Dikatakan bahwa kelayakan kita, bahwa kepatuhan kita, bahwa kesetiaan kita tidak didasarkan pada standar moral yang tinggi. Ya. Bahkan ketika kita mengalahkan dosa atau tidak lagi terpengaruh terhadap dosa itu. Kita disebutkan sebagai orang yang sudah berpisah dari hal-hal yang menghalangi kita untuk beristirahat dari Kristus, atau berpisah dari hal-hal yang menghalangi kita untuk patuh dan setia kepada Kristus, itu tidaklah terletak pada standar moral kita. Bukan ketika kita rajin, bukan ketika kita baik, ya, tapi kita harus benar. Ya, dikatakan kelayakan didasarkan pada hubungan seseorang dengan Yesus. Kata kunci adalah hubungan. Ya, kita lihat kata hubungan. Kata kunci adalah hubungan. Sementara berpisah itu adalah lawan kata dari terhubung. Ya, dikatakan kita layak ketika kita memilih Dia di atas segalanya. Termasuk ibu, ayah, atau anak-anak. Dan kita memilih penderitaan salib untuk mengikut Yesus. Hal yang pertama yang harus kita miliki adalah berpisah atau akar. Yang pertama yang harus kita kenali, ya, tadi penulis katakan bahwa ada hal-hal yang sukar untuk kita kenali. Mungkin orang berpikir ketika sudah baik, ketika sudah rajin ke gereja, ketika sudah rajin memberi, ketika sudah tampaknya menjadi orang yang saleh, yang standar moralnya tinggi, maka mereka adalah orang yang beristirahat dalam Yesus. Ya. Ternyata belum tentu. Ya, karena semuanya itu didasarkan kepada hubungan. Apakah ada hubungan-hubungan yang lain? Hubungan dengan diri kita, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan alam yang mengganggu kita, sehingga kepatuhan dan kesetiaan kita tidak dapat kita tunjukkan kepada Tuhan. Jadi ini hal yang pertama yang harus kita pahami tentang akar yang membuat kita selalu gelisah atau tidak dapat beristirahat, yaitu ketika kita tidak mau berpisah. Ya. Penulis dan Yesus juga katakan tidak berpisah terhadap apapun. Termasuk mungkin yang paling sukar adalah terhadap selera kita, terhadap ego kita, dan terhadap hal-hal yang lain. Hal yang kedua, keegoisan. Ya, keegoisan. Dikatakan di sini, ini juga satu hal yang sangat-sangat tajam, ya. Sama seperti kata Yesus membawa pedang yang memisahkan tubuh dan jiwa. Dari semua ekspresi dosa dalam hidup kita,
keegoisan tampaknya yang termudah untuk diwujudkan, bukan? Bagi kebanyakan dari kita, keegoisan adalah alami seperti bernapas. Ya, alami seperti bernafas. Tapi bukan jadi hal yang memaafkan bagi kita ketika ini adalah satu hal yang alami. Sama seperti bernafas tidak direncanakan, sama seperti dalam tubuh kita juga ada otot yang tidak dapat dikontrol. Ini seolah-olah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ya, keegoisan. Akar yang berikut yang disebutkan adalah keegoisan. Saya ingin bertanya kepada kita, apakah kita seorang yang egois? Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa kita adalah seorang yang egois. Salah satu hal yang paling mudah untuk membuktikan keegoisan kita atau egosentris itu adalah ketika kita melihat foto atau album, atau kalau ada foto bersama-sama, entah di sana ada kekasih kita, entah di sana ada orang yang kita cintai, tetapi saya yakin yang pertama dicari adalah foto diri sendiri. Itu alami, ya. Foto itu menunjukkan kealamian kita bahwa memang manusia itu egois. Dan masalah yang paling mendasar dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang orang yang kaya itu atau pemuda yang kaya itu adalah keegoisan. Yesus katakan, pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa masalah mendasar orang dalam perumpamaan itu adalah egois. Bukan masalah mengumpulkan harta, bukan masalah menjadi orang kaya, tetapi ketika ia mengatakan, hai jiwaku, egois. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa keegoisan seringkali adalah alami seperti bernafas. Apakah kita seorang yang egois? Coba lihat dulu foto, ya, hal paling sederhana. Lihat album foto. Siapa yang pertama kita cari, itu akan bisa membuktikan kita siapakah yang atau apakah kita seorang yang egois atau tidak. Dan ini sangat penting dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ini semua kata-kata yang dalam slide ini adalah saya kutip semuanya dari pelajaran sekolah sahabat kita. Ya. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan, ya, tidak mendorong pilihan dan prioritas kita, kita akan seperti perumpamaan di dalam kitab atau dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang mengatakan bahwa kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri di dunia ini dan mengumpulkan sedikit harta di surga. Ya. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak menjadi pendorong, tidak menjadi motivasi, tidak menjadi mesin yang menggerakkan kita, tidak menjadi prioritas kita, ya, maka kita sama seperti dalam perumpamaan itu seorang yang selalu membangun lumbung lebih banyak. Banyak orang menolong orang lain adalah sebenarnya untuk menolong diri sendiri. Ya, sama seperti memancing. Ya, bagi saya memancing adalah pekerjaan yang paling jahat. Ya. Kenapa? Ini pada prinsip, ya, bukan pada praktiknya, pada prinsip. Kita memberi makan tetapi supaya kita bisa menguasainya. Kita memberi makan supaya kita bisa memakannya. Ketika kita memberikan makan ikan, seolah-olah itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi tidak. Tidak ada kasih di sana. Banyak orang juga yang memberi. Kalau saya menolongmu, kalau saya membantumu, ya, ada sesuatu yang diharapkan.
Itu keegoisan, walaupun menolong, walaupun membantu, tapi itu keegoisan. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita katakan, jika kasih kepada Allah dan sesama tidak menjadi pendorong pilihan dan prioritas kita, tidak menjadi mesin utama, tidak menjadi tujuan utama kita, maka kita adalah seorang yang membangun lebih banyak lumbung. Mari kita diskusikan hal-hal yang mungkin sering kita lakukan kepada sesama kita. Perbuatan-perbuatan baik. Ya, mudah-mudahan juga perbuatan benar ya. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Apakah itu perbuatan baik yang didorong oleh keegoisan atau didorong oleh kasih? Kalau kita berpisah dengan seseorang, kita mungkin menangis. Tapi yang kita tangisi apa? Siapa lagi teman saya? Siapa lagi yang menghibur saya? Siapa lagi saya, dan saya selalu, walaupun kita menangis oleh karena berpisah dengan seseorang. Kasih itu, ya tentunya ini bisa menjadi nanti di bagian akhir pelajaran sekolah sahabat kita menjadi cara untuk menghancurkan atau untuk menghilangkan akar-akar itulah dengan memiliki kasih. Kasih adalah ketika kita bisa mengeluarkan diri kita dari segala hal yang kita lakukan. Itulah kasih itu. Ketika kita bisa menolak diri kita, ketika kita bisa menyangkal diri kita, ketika kita bisa meniadakan diri kita. Rasul Paulus katakan, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, sekalipun aku menyerahkan harta dan sebagainya, tapi tidak memiliki kasih, apakah mungkin ada orang yang mau menyerahkan dirinya tapi tidak ada kasih? Bisa saja ada. Ya, supaya kelihatan baik mungkin. Ya, untuk menunjukkan, ya saya seorang yang beriman. Saya siap untuk mati demi Yesus, tapi ada diri di dalamnya. Itu bukan kasih, itu keegoisan. Sesuatu yang kita lakukan adalah demi keuntungan kita, demi lumbung-lumbung yang terus terbangun, itulah keegoisan. Ya, jadi mari kita diskusikan ini. Ya. Apa hal-hal yang tampaknya baik kita lakukan, tapi sebenarnya egois. Ketika kita melayani orang, ketika kita berkhotbah, supaya saya dikenal. Ketika kita menolong orang supaya dia baik kepada saya. Ketika kita bernyanyi, supaya suara saya diketahui oleh orang, dan sebagainya. Ya. Bahkan dalam hal-hal rohani juga, keegoisan itu bisa terlihat. Mari kita diskusikan nanti dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Hal-hal apakah yang tampaknya baik, tampaknya rohani, tetapi sebenarnya di dalamnya ada keegoisan. Dan kita ingat bahwa ketika kita masih seperti itu, kita tidak akan bisa mendapatkan istirahat itu. Sekalipun kita melakukan banyak perkara-perkara yang baik, tetapi ketika di dalamnya masih ada keegoisan, maka kita tidak akan mendapatkan istirahat itu. Yang berikutnya, ambisi. Ya, ambisi. Ini saya ambil dari penuntun guru. Ambisi. Apakah berambisi itu salah? Apakah ketika saya menginginkan sesuatu, bercita-cita untuk mendapatkan sesuatu, itu salah? Ambisi itu bisa positif, bisa negatif. Tetapi ketika ambisi itu, ya seperti yang dikatakan dalam penuntun guru, mereka selama ini paling dekat dengannya di sepanjang pelayanannya. Mereka merupakan orang kepercayaannya, pengikut terdekatnya. Mereka percaya bahwa mereka layak mendapatkan posisi, kehormatan, dan hak istimewa ini. Ambisi. Saya akan kontekstualisasikan ambisi dengan kutipan ini. Ya. Ketika kita merasa, sama seperti pelajaran yang lalu, ketika kita merasa lebih layak daripada orang lain, itu menjadi sebuah ambisi yang salah. Mereka dekat kepada Yesus. Mereka adalah murid-murid yang kekasih. Mereka yang paling banyak bersama-sama dengan Yesus. Sehingga dalam diri mereka
muncul perasaan bahwa kamilah yang lebih baik. Sehingga ketika nanti Yesus mendirikan kerajaannya, kamilah yang lebih pantas, bukan kalian. Ya. Seberapa seringkah kita, terutama dalam gereja kita ketika ada pemilihan, seberapa seringkah kita merasa bahwa sebenarnya saya lebih baik, saya lebih pantas, lihat pelayanan saya, lihat pengalaman saya, lihat hal-hal yang telah saya lakukan. Saya lebih banyak melayani, saya lebih banyak berkorban. Inilah yang dimiliki oleh murid-murid yang kekasih itu. Kita bayangkan bagaimana perasaan murid-murid yang lain ketika kata-kata ini muncul. Bukankah ini kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan? Jadi, ketika di dalam diri kita ada perasaan ambisi dalam konteks seperti ini, kita merasa lebih baik daripada orang, kita lebih pantas, kita lebih baik, kita lebih cocok menjadi seseorang. Kita tidak akan pernah bisa merasakan istirahat dalam Kristus. Tidak akan ada damai dalam pelayanan kita. Tidak akan ada damai ketika kita selalu merasa bahwa sayalah yang paling baik, sayalah yang paling tepat di posisi itu, sayalah yang paling pantas. Kenapa? Lihat pengalamannya. Yang paling dekat dengan Yesus. Padahal mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Itu sebabnya Ellen G. White sangat-sangat tidak menyukai kompetisi. Di dalam kompetisi itu ada ambisi. Ambisi untuk mengalahkan orang lain. Ambisi untuk terlihat lebih baik daripada orang lain. Kita harus berusaha menjadi yang terbaik tanpa harus mengalahkan orang lain. Itulah pemenang yang sesungguhnya. Kita harus menjadi yang terbaik tanpa mengalahkan orang lain. Tetapi ambisi itu kita mungkin belum yang terbaik, tapi kita berusaha untuk mengalahkan orang lain. Ya, ketika ini masih ada dalam diri kita, maka kita ingat kita tidak akan bisa beristirahat dalam Kristus. Yang berikutnya adalah kemunafikan. Ya, munafik. Kalau kami dulu di Syantar, munafik itu kepanjangannya adalah muka nabi, pikiran kotor. Ya. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan juga seorang yang munafik adalah seorang yang bersandiwara, yang ingin terlihat menjadi seseorang yang bukan dia. Itulah arti munafik. Makanya tidak terlalu salah ketika dikatakan munafik, muka nabi, pikiran kotor. Siapakah orang munafik itu? Yang pertama, apa yang saya katakan adalah jika kita tidak melakukan apa yang kita katakan. Ya. Tidak melakukan apa yang kita katakan. Yang kedua, ketika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain. Ya. Ketika orang lain salah, kita begitu peka, begitu peduli sepertinya. Tapi begitu kita salah, kita memaafkan diri dan mencari dalih. Ya. Itu orang munafik. Yang ketiga, ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita, ini hal-hal rohani. Ketika kita ingin orang lain memuji semangat agama kita. Ketika kita menginginkan orang lain mengatakan, oh orang itu adalah orang yang baik. Orang yang rohani. Sama seperti orang Farisi yang diambil dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita. Mengharapkan sesuatu dari apa yang dilakukan. Dalam hal ini pujian. Ya. Jadi ketika kita ingin orang lain senang terhadap kita dalam konteks memuji. Untuk apa yang kita lakukan, Yesus di sini menggolongkan kita sebagai orang yang
munafik. Dan yang keempat, ketika kita menghendaki penghormatan, kita ingat ini. Ya. Ketika kita menghendaki penghormatan, mungkin atas apa yang sudah kita lakukan. Padahal dikatakan di sini penghormatan dan pengakuan itu hanya milik Bapa surgawi kita. Jadi ada 4 definisi yang disebutkan di sini tentang orang munafik itu selain daripada definisi yang ada di atas. Yang pertama, tidak melakukan apa yang kita katakan. Ya, hanya sebagai seorang motivator yang sangat baik mungkin, tapi tidak melakukan. Membuat agama lebih sulit bagi orang lain. Ketika kita ingin orang lain memuji kesalehan kita. Ketika kita menghendaki penghormatan. Ya, jadi mungkin ini akan lebih diberatkan kepada para pemimpin. Karena orang Farisi juga adalah para pemimpin. Oh, dia adalah seorang pemimpin. Kita mengharapkan dihormati, mengharapkan orang mungkin memuji kita dan sebagainya. Itu munafik. Jadi ketika hal-hal ini selalu ada dalam pelayanan kita, ketika hal-hal ini selalu ada dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat beristirahat dalam Yesus? Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Walaupun penulis Kolose kita katakan tadi, ada hal-hal yang mudah untuk kita lihat, mudah untuk kita identifikasi, tapi ada hal-hal yang sulit. Sehingga dalam pelajaran ini diajak kepada kita, sama seperti akar-akar sebelumnya, diajak kepada kita untuk bertanya kepada diri, hal-hal sulit apakah yang mungkin tidak dapat saya temukan, tetapi itulah yang membuat saya tidak dapat beristirahat. Mungkin salah satu adalah kemunafikan. Karena kita merasa diri kita baik, padahal sebenarnya tidak. Merasa diri kita benar, padahal sebenarnya tidak. Ya. Jadi kemunafikan. Ya, mari kita diskusikan dalam diskusi kita bahwa hal-hal apakah yang mungkin membuat kita menjadi seorang munafik. Ya, selama kita menjadi seorang munafik, kita tidak akan pernah merasakan istirahat itu. Karena itu adalah akar kegelisahan. Sekarang kita akan masuk kepada solusi yang disampaikan oleh pelajaran sekolah sahabat kita. Bagaimana caranya kita mencabut kegelisahan itu? Ini ada dalam pelajaran sebelumnya, bukan pada pelajaran hari Kamis. Ya. Mencabut kegelisahan yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertobatan. Pertobatan adalah dasar untuk menemukan istirahat sejati dalam Yesus. Ya, istirahat. Kita lihat kata kunci, istirahat sejati. Bertobat artinya kita berpisah dari hal-hal apapun yang menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Termasuk istri, suami, anak-anak, dan sebagainya. Apapun, termasuk selera kita, termasuk keinginan-keinginan kita. Ya. Bertobat adalah awal untuk menemukan istirahat yang sejati. Ya, pertanyaannya, apakah kita sudah bertobat? Apakah ketika saya berkhotbah, apakah ketika saya mengajar, apakah ketika saya melayani saya sudah bertobat? Atau adakah sesuatu yang saya kasihi lebih daripada Yesus? Obat yang kedua, atau hal yang kedua yang dapat mencabut kegelisahan adalah menjaga fokus. Ya. Menjaga fokus tetap pada Yesus disalib, atau tetap pada salib Yesus. Kenapa? Ketika kita tetap melihat salib Yesus, ya, dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita, itu menjadi obat yang kuat untuk melawan keinginan meninggikan diri. Ya, bagaimana saya mau dapat meninggikan diri? Bagaimana saya menjadi seorang yang egois? Bagaimana saya menjadi seorang yang munafik? Bagaimana saya menjadi seorang yang berambisi?
Sementara mata saya, pikiran saya, hati saya tetap fokus tetap terhadap pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan merasa selalu menjadi orang berdosa yang membutuhkan dan selalu membutuhkan Yesus. Yang kedua adalah fokus tetap kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, ketika kita berkhotbah, ketika kita, kalau saya sering katakan kepada anak-anak, ketika kita marah pun, kita harus fokus kepada salib Yesus. Supaya jangan sampai kita berdosa ketika kita marah terhadap anak kita. Yang ketiga, dan inilah yang terakhir, ya, bagaimana caranya untuk mencabut kegelisahan? Ya, kuncinya, bagaimanapun, bagi kita adalah untuk tetap datang kepada Allah di dalam kelemahan kita, dalam rasa sakit kita, dalam kehancuran kita, dan dalam keadaan umum kejatuhan kita. Dan mengetahui bahwa Dia menerima kita terlepas dari hal-hal yang ada di atas. Datang kepada Yesus. Ya, datang kepada Yesus. Bagaimana caranya datang kepada Yesus? Ya. Bagaimana caranya kita datang kepada Tuhan? Tentunya ya, dengan selalu berusaha menyelaraskan keinginan kita, menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Datang kepada Yesus sama seperti perumpamaan pohon anggur. Yesus adalah pokoknya dan kita adalah cabangnya. Kita tidak akan memiliki keinginan-keinginan yang lain. Kita tidak akan memiliki ambisi yang salah. Kita tidak akan menjadi seorang yang egois. Kita tidak akan menjadi seorang yang munafik ketika kita selalu menempel di dalam pokok anggur itu. Dari tiga hal ini dapat kita lakukan, ya mungkin kita diskusikan, mungkin ada hal-hal yang lain dapat kita temukan untuk dapat mencabut kegelisahan. Ya, yang pertama tadi adalah pertobatan. Pertobatan. Apa arti bertobat? Berpisah. Ya, seperti pelajaran hari Minggu. Berpisah. Berpisah dari segala hal yang membuat kita tidak dapat berkomitmen kepada Yesus. Yang kedua adalah fokus terhadap salib. Dan yang ketiga adalah selalu datang kepada Tuhan. Mungkin kita akan menemukan hal-hal yang lain dalam diskusi kita. Tapi paling tidak ketiga hal ini akan dapat menjadi obat yang manjur untuk mencabut kegelisahan kita. Sehingga kita, seperti penulis katakan di sini, sehingga kita dapat menemukan istirahat. Istirahat yang sejati yang ditawarkan oleh Kristus. Jadi kita akan menemukan kerikil-kerikil atau akar-akar yang membuat kita tidak dapat beristirahat, kita akan temukan, entah itu yang sulit, entah itu yang mudah. Sehingga dengan itu, ketika kita mengenalinya, kita akan bisa membuangnya. Tanpa mengenalinya, kita tidak akan bisa membuangnya. Mari kita kenali akar-akar yang ada dalam diri kita. Mungkin banyak hal-hal yang lain. Sehingga dengan demikian, ketika kita mau jujur terhadap diri kita, maka kita akan dapat menemukan akar itu. Dan ketika kita menemukan akar-akar kegelisahan itu, kita akan dapat menemukan obatnya untuk mencabutnya. Sehingga dengan itu kita akan bisa menemukan ya, istirahat seperti judul pelajaran sekolah sahabat kita. Sehingga kita dapat beristirahat di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.